Nusantara. Di balik cakrawala yang kian maju, alam kita bersolek menginjak hidup. Dari puncak gunung yang memeluk awan hingga bening laut permata halus jiwa yang menawan. Bukan sekedar panorama yang dipuji, ada budaya luhur di setiap sapa. Langkah tali gemulai harmoni gamelan bertali. Warisan nenek moyang dalam barisan waktu. Mari melangkah ke jantung peradaban, di mana kenyamanan bertemu keajaiban. Indah alamnya, ramah jiwanya. Temukan ceritamu di sini, di Yogyakarta. Ya, selamat datang, selamat bertemu di TV Renggani Podcast di ruang tamu Jogja Istimewa. Tentunya kali ini ada tamu-tamu istimewa. Saya punya 2 tamu istimewa yang luar biasa. Yang satunya dari jauh di sana, dan dulunya 27 tahun 27 tahun tidak tinggal di Jogja, tapi ternyata tetap ada rasa kangen dan cinta ya Miss ya. Pasti tuh pesisona luhur se-Indonesia. Luar biasa. Nggak sabar dulu, ini aja sebelah kanannya pilih akhirnya. Ini ada Pak Tasbir Abdullah dari TTC Tasbir Tourism Consultant. Dan sebelah saya yang cantik, ini ada Miss Riz. Hey, ini biasa aja, bisa lebih gitu, Jemris. Ini datang dari mana ini? Dari Melbourne. Ini ada Australia, gitu ya? Iya betul. 27 tahun tapi masih bisa bahasa Indonesia loh. Luar biasa. Sadar. Tapi saya pernah jolly cerita I can. Baik, kita akan ngobrol bagaimana beliau-beliau ini akan menyampaikan berbagai informasi yang tentunya sangat menarik buat Anda, apalagi di dunia pariwisata. Terus ada juga dunia lainnya. Wah, tadi orang sing horor ya. Dunia lainnya terutama ini. Oke, bagaimana berkarir di film? Tadi saya sebutkan jauh itu dari gunung, duduk. Wah, dengan Lasmi ini, luar biasa. Ini sangat terkenal itu. Lama sekali saya tidak tahu kalau kalian masih ingat. Ya masih ingat. Dulu saya masih kecil-kecil gitu pernah ngopi radio, kalau Lasmi ini. Ya mungkin sedikit di masih ingat ya waktu jadi Lasmi dulu. Wah, Lasmi itu sifatnya sangat sayang. Dia kuat, sebetulnya baik hati, tapi dia agak cheeky, atau di bahasa Indonesia cheeky, agak cheeky. Ini timur-timur kemana? Atau bagaimana cheeky? Suka sedikit nakal, suka sedikit nakal, gitu ya. Tapi dia kedua, saya suka martial art, jadi saya enjoy sekali saat itu. Oke, di TV Renggani Podcast ini kita angkat tentang perempuan, kebudayaan, dan pariwisata. Ini perempuannya, kebudayaan juga. Beliau ini yang pariwisata ini, Pak Tasbir. Ini bagaimana nih pariwisata yang ada di Yogyakarta ini? Sebenarnya biar lebih lagi, berengseng lagi. Itu seperti apa sih Pak Tasbir? Pakarnya dari Tasbir Tourism Consultant, ngobrol Pak Tasbir. Terima kasih. Saya berbahagia sekali malam ini bisa bersanding dengan 2 wanita hebat. Ini kalau iya. Yang di dunia penyiaran sangat hebat. Kemudian ada Jemris.
berkarya di negara tetangga dan di sini. Sesungguhnya tourism itu adalah hospitality industry. Ya, industri hospitality artinya industri yang berbasis keramah-tamahan. Ya, itu ada dunianya perempuan. Maka itu bicara tourism harus didampingi oleh perempuan. Ini nanti Bisnis bisa cerita nih ceritanya bagaimana pariwisata juga, kemajuan juga ya. Nanti kita akan kita beliau bagaimana bisa meningkatkan wisatawan Australia ke sini. Ya, itu loh. Kan kita sudah punya apa ya? Strukturnya, sistemnya. Ya, beliau kita anggap ambasador tourism lah. Ambasador. Duta besar pariwisata kita. Gitu kan? Langsung naik pangkat saya. Langsung naik pangkat setingkat. Jadi kembali ke sisi itu Iya. adalah ini kita mencoba Jogja ini kan kota yang turismenya sudah sangat populer ya. Kemudian Jogja itu juga banyak orang-orang yang banyak kampus, kemudian banyak ahli-ahli di turisme, kemudian kita punya banyak pengalaman di turisme. Maka ini mencoba membuat satu dari sisi ini ya, hadir satu konsultasi untuk menyebarkan ke seluruh Indonesia. Karena kita tahu kita bicara SDM ini tidak semua daerah sama. Jadi kalau Indonesia ini mau bersaing dengan berkompetisi dengan negara tetangga, dengan ASEAN countries, dengan Australia dan sebagainya, ya, itu nomor satu. Maka itu salah satu upaya kita itu bagaimana kita bisa berkompetisi dengan negara-negara tetangga, bagaimana kita berkompetisi antar provinsi juga di dalam Indonesia. Nah, itulah salah satu visi besarnya. Visi besarnya seperti itu, tapi gayung bersambutnya dengan ini yang dari Australia ini seperti apa ini? Melihat Indonesia, saya lihat di dalam keindahan dan Bisnis pasti tentunya bisa bercerita di sana. Jadi ambasador kan ya, ya. Cuma sedikit kita melihat salah satu kunjungan wisatawan asing di Indonesia adalah Australia, termasuk terbesar. Tapi mereka masih banyak bertahan di Bali. Kenapa belum ke Jawa? Kenapa belum ke Jogja? Inilah tugas beliau nanti. Siapa ini pandangannya? Walaupun ini di rumah Jogja Istimewa ini terdengar suara hujan. Wah, sahdu banget ini. Boleh disambut. Disambut adem ayam tentrem Yogyakarta berhati nyaman. Monggo Jengris untuk menyampaikan bagaimana kemajuan budaya pariwisata yang ada di Australia, apalagi memandang Indonesia khususnya Yogyakarta. Boleh dilakukan dalam bahasa Inggris sedikit boleh. Boleh, Silakan. Thank you very much. Oke, saya begini. Kalau saya melihat turis-turis dari Australia sebetulnya sudah mulai mengenal Jawa. Hanya mengapa mereka stop di Bali itu kita harus berpikirkan. Oke, kita ada semua promotion ke Bali, betul? Mungkin kita bisa bikin promotion yang dari special offer. Anda pergi ke Bali, ada special offer hanya dengan sekian, Anda bisa ke Jawa. So something like that itu juga sangat penting. Karena memang Bali cantik sekali, betul. Dan mereka sudah tahu. Right? Yang kedua, kita juga harus memperlihatkan our culture di sana. Kita show, menari, kita membawa ya untuk gamelan. Saya juga mau ada bawa yang batik. Kalau lihat cara batik, cara nyantik. Dulu waktu saya kecil saya juga suka nyantik karena bapak dulu ada pabrik bau gitu. Ya. Sampai kebakar-bakar sendiri. Nah itu saya pikir memang itu penting sekali untuk kita harus aktif juga. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Kita harus aktif. Kita harus ada tim
untuk menjalankan sana. Saya yang bisa bantu yang dari sana. Tapi sudah dilakukan ini ya dari Melbourne, Australia, jadi ayo ke Yogyakarta gitu. Ya, Sudah dilakukan gitu. belum. Mereka sudah tahu tentang Jawa, tapi masih big question mark. Kemana saya pergi? Berarti ini PR kita untuk mengajak Miss Lis ini datang ke Indonesia bersama teman-temannya yang ada di sana, begitu. Kita tunggu ya Pak. Makanya TTC yang menetapkan dia sebagai tourism ambassador. Luar biasa. Kita tunggu nanti ya kedatangan teman-teman yang dari Australia berbondong-bondong berduyun-duyun seperti Lasmini sedang turun gunung gitu ya. Oke, baik. Lanjut berkaitan tentang ini ya perempuan, karena kita mengangkat tentang perempuan, kebudayaan dan pariwisata. Kalau perbedaan dari wanita Indonesia dan Australia seperti apa? Karena dulu di Indonesia terus sekarang di Australia. Nah, pasti bisa merasakan dan bisa menceritakan ini. Betul juga. So, orang Indonesia itu, spesial Jawanisnya, mau coba, mereka itu lembut. Tapi jangan tertipu dengan kelembutannya. Wow. Jangan tertipu dengan kelembutannya. Betul. Karena hati kita itu kuat. Kita bersilih kasih. Orang Jawa itu bersilih. Walaupun lembut tapi punya hati yang kuat. Begitu ya? Betul. Oke. Jadi jangan disalahkan kelembutan itu menjadi kelemahan. Luar biasa. Banyak sekali orang wanita, saya terlalu, saya lembut, saya lemah. Bukan. Itu senjataan. Oke, begitu. Itu kalau orang Indonesia masih ada itu juga ada hierarki. Misalnya Mbak, Ceng, masih ada. Itu kalau orang di sana kan tidak ada. You. Tetap. Oke, berarti kaitan ungguh. Enggak mudah. That's ungguh. Saya, anak saya masih setengah bulan, saya masih harus kamu harus cium tangan sama bunda sama Pak Ade. Habis itu masih ada. Berarti walaupun ada di Australia, tapi berkaitan tentang ungguh itu sangat luar biasa yang di Jogja begitu ya, Miss Lydia. Itu penting sekali untuk masa depan kita ya. Anak-anak yang sekarang mereka harus tetap mempunyai kekuatan itu. Untuk anak-anak pun meskipun mereka di luar negeri harus ada basic. Nah, untuk yang orang Australia, mereka sangat direct. Saya mau ini, sangat direct. Tapi tidak ada undang-undang tadi itu. Oh, tidak ada undang-undang. Kalau nggak ada undang-undang itu sopan santun begitu. Ya, untuk mereka mandiri. Coba kalau dikombin dari yang kelembutan dan tadi, resilient, Ya, sama yang mandiri, tapi ini sebenarnya ini. Jadi mudah. wah, makanya menjadi ambasador yang luar biasa ini. Sudah terlihat ini ilmunya. Iya. Ilmu ambassador sudah terlihat. Karena perlu dilakukan lagi. Sebenarnya juga ini. Dan Bapak itu betul tentang wanita itu kemudian worker untuk kalian untuk leadership kalau macam sebenarnya wanita itu lebih kuat untuk leadership karena masih ada itu tadi resilient, ada urang dan ada dan juga senyumnya itu berbahaya. Ya, Kalau saya boleh tanya sedikit, bagaimana orang Australia Iya. melihat kita punya culture, ya kan? Memang banyak orang Australia suka nonton tarian di Bali, Iya. nonton upacara adat, dia suka kan? Itu jadi daya tarik bagi mereka. Memang mereka suka gitu ya. Sumpah saya nomor satu itu ada satu kita orang Indonesia itu baik sekali, baik hati, ramah sekali. Itu yang mereka nomor satu. Baru yang culture-nya. Untuk yang tari-tariannya segala macam itu dan juga untuk pemandangan. Mereka suka hiking. Ya. oke. Dan yang jelas sekarang seperti apa nih, Miss Riz? Kerjasama di bidang budaya yang bisa dikembangkan itu apa menurut Miss Riz?
Maaf ya. Oh boleh unjuk kopi. Saya minum air putih. Oh minum air putih aja. Lebih menyehatkan gitu. Seperti apa kerjasama di bidang budaya yang bisa dikembangkan itu seperti apa gitu? Saya tadi baru share. Terima kasih. Saya ada vision. Itu ada untuk seniman village. Kampung seniman. Kampung seniman. Kampung seniman. Itu aja. Kalau ada joglo buat yang penari dan sebagainya. Di sebelah di belakangnya ada studio kecil untuk yang mungkin untuk rekamannya atau untuk studio untuk yang patung. Kakak saya kan ini anu Sapati kan yang di patung. Oh, Keluarga saya semua seniman. seniman semua. Iya. Oh, gitu berarti kalau di bidang budaya bisa dikembangkan seperti itu ya, misalnya buat kampung seniman. Ya, dan juga nanti ada seperti vilanya. Kalau ada orang bule mau datang misalnya ada di ya kayak mau merasakan itu di antara seniman. Melihat mereka latihan Jawa, latihan ini ada musiknya, lihat yang bikin kerajinan. Ini Pak Kasih. Jadi luar biasa. Tourism and Culture Ambassador. Apa budaya lagi? Nggak tourism aja. Kalau di sini tadi disampaikan sama Mitris bahwa coba kalau di sini itu dikembangkan seperti itu. Ya. Ini Pak Tasir menangkap peluang itu seperti apa ini? Kalau langsung besok pagi buat atau Jadi begini, bagaimana? saya sudah sampaikan. Beliau kan kita punya diaspora. Saya pernah ikut satu pertemuan diaspora Indonesia dari 5 benua di Jakarta. Ya, salah satu dari Australia. Jadi Indonesia itu memerlukan diaspora orang-orang Indonesia yang tinggal di negara lain. Iya. Itu membantu memajukan Indonesia. Nah, jadi beliau kan diaspora di Australia dan peduli. Nah, atas itu ya kita tinggal tingkatkan. Nanti secara teknis apa yang kita bisa lakukan? Jadi komitmennya udah ada gitu aja. Nah, pasti nanti akan cara teknis bicara bagaimana kita harus mempersiapkan Jogja supaya lebih dikenal. Karena Bali itu sangat agresif, promosi terus. Iya. Kemudian Bali itu punya direct flight dari pasar Sydney, dari pasar ke beberapa kota di Australia. Kita itu nggak punya direct. Nah, karena kita nggak punya direct flight, berarti kan kita menerima setelah dari Bali. Orang ke Bali dulu, baru kita tarik ke Jogja. Kita ada konsep Bali and Beyond. Beyondnya Jawa lah, Jawa. Nah, tapi kan tidak gampang kalau kita tidak bisa memilih ya target kita kalau bisa daerah kan kita sudah punya internasional effort kan. Mudah-mudahan kalau nanti tamunya banyak ya sudah terbang timnya kan kita baru punya daerah ke Singapura dan Kuala Lumpur itu ada yang ke Australia. Australia bisa kasih daerah karena memang penumpangnya banyak, penumpangnya meningkat gitu, daerahnya memantulnya. Tapi paling tidak kita coba, kita mesti aktif, mesti agresif, mesti datang ke sana, mesti minta advice dari beliau. Kira-kira kalau orang Indonesia datang promosi di sana dari Jawa, misalnya apa? Di mana tempatnya? Kapan itu? Nah, kita coba nanti. Ya, itu ya. Tapi sudah dipersiapkan Ya, sama dan divisi. beliau harus menjadi rep kita sana, rep office kita. Jadi itu kita nanti dulu beberapa tahun yang lalu waktu Indonesia masih punya budget promosi banyak. Iya. Ada yang namanya Visit Indonesia Tourism Officer. Ada di Australia, di beberapa kota besar di dunia ada, di Tokyo di mana-mana. Itu dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Dia ada yang orang lokal, ada yang orang Indonesia, dibiayai hanya untuk mempromosikan Indonesia. Nah, ini kita konsepnya ada di situ. Ya kalau beliau bisa dan kita bisa yakinkan semua pihak di sini, ya kita coba. Iya. Selanjutnya dengan kita ngobrol di divisi dari podcast ini, paling tidak dari pihak-pihak lain yang melihat pasti tentunya akan menangkap peluang-peluang itu. Ternyata ada ambasador dari Australia, nanti bisa ajak-ajak yuk tarik gitu. Terus ini bagaimana kalau berkaitan tentang bidang pariwisata, kerjasama yang bisa dikembangkan seperti apa? Selain tadi budaya dan budaya, kalau yang pariwisatanya seperti apa? Pariwisata saya masih belum ini ya, karena saya masih base saya itu masih belum tepat.
connection sama art. Oh, Itu berarti namanya ada IDIS. seni ya. Idea beliau mengenai kampung seni, seniman. nah, itu kan nanti akan menjadi turisme juga itu. Akan Oke, bisa berarti pariwisata mengikuti Iya, itu ya. mengikuti. Semuanya connected. Oh, connected. Nah, Pariwisata itu kan menjual produk. ya. Apa produk kita? Salah satu produk ya turisme unit itu ada unit itu, nah itu menjadi produk. Nanti kita promo. Boleh cocok orang Australia. Sekarang kalau orang ke Jogja mau nonton tari klasik di mana? Hanya ada Ramayana. Ramayana. Nah, ini mana? Berarti ini kita orang Jogja yang harus siap seni. Ya, mesti perbanyak itu. Perbanyak itu. Nanti ada orang mulai Iya. Tapi kalau Miss Chris kalau dari Indonesia datang ke Indonesia terus pulang ke Australia gitu, biasanya teman-teman yang di Australia itu minta oleh-oleh apa nih? Ya, itu menunjukkan bahwa mereka mungkin pesan apa nih makanan khas dari Jogja misalnya seperti itu atau bagaimana? Kopi. Kopi. Oh, kopi. Yang Kopi. ada serat Karena kopi. saya kasih kopi ya. Kopi yang Kopi yang terbaik ya. kopi. Jangan titik kopi itu beliau. Oh, Nah, dia harus produksi kopi. Oh, kopi dari Jogja, kopi dari Australia mungkin rasanya beda juga kali ya atas beda. Australia kan nggak punya kopi ya. Oh, udah punya kopi? Punyanya Ambil dari kopinya. Colombia. Kopi itu lebih di tropis. Oh, lebih di tropis. Kalau Australia ada kopi. Nah, mereka iklimnya nggak cocok dengan kopi. Berarti kita bisa menampilkan ini nih, kopi-kopi yang ada di Jogja, menarik wisatawan dari Australia datang ke Jogja menikmati kopi. Nanti saya akan kasih kopi kepada beliau, kopi Jogja dan beberapa daerah lain. Wow. Karena saya promosi. Oh, promosi. Nah, Tapi dengan catatan bisnis harus datang lagi ke Indonesia Oh, ya. dengan membawa pasukannya. Pasti. Pasti. Dan kita nanti akan menyambutnya dengan Tarian. Nah, tarian. Tarian pembuka, tarian selamat datang. Gitu. di sana ada berapa yang komunitas Indonesia kan banyak? Kita seperti ada yang dari kedutaan juga ada. Tapi kalau masyarakatnya mungkin ada Oh, yang kalau komunitas kita gitu. Kalau ada jalan-jalan di Melbourne, pasti dengar orang Indonesia bicara. Memang Banyak. banyak. Oh gitu, menggunakan bahasa Indonesia. Iya, orang Indonesia. Ada nggak yang menggunakan bahasa Jawa? Iya, orang Surabaya, oke. Oh, wong Surabaya ya oke. Iya. Wong Jogja ya oke di sono gitu ya. Banyak kebanyakan dari Surabaya. Nah, ini ya. Hanya saya dengar bahasanya. Dengan bahasanya. Tapi begitu kalau orang yang sudah lama di daerah lain, di negara lain begitu, kalau dengan suara orang ngomong dengan bahasa kita yang asal kita, ada rasa kangen nggak nih? Pasti. Kapan aku pulang? Ya, dan juga sekarang banyak sekali student dari Indonesia. Mereka belajar di Melbourne. Oh, gitu. Karena Melbourne itu the most livable city in the world. Dulu 10 tahun berturut-turut. Apa ini? Ya cuma kayak paham. So dulu, Nah, the most livable tempat yang paling enak dihuni. oh tempat yang paling enak dihuni. Iya, itu dulu 10 tahun berturut-turut. Bos itu tadi ya. Apa dia? Most livable. Paling enak dihuni. Oh paling enak dihuni itu dia. Begitu Pak Tazir. Sepakat. Sepakat ya, sepakat. Bagaimana kalau living cost-nya? Tinggi nggak? Dibanding dengan kota lain. Kalau Jika tempat lain di Australia antara Melbourne, Sydney, ya, kalau dengan Cebu masih lebih murah. Dari tempat lain mau beli itu, tapi dibandingkan sini lebih murah. Mau dibandingkan dengan Nah, sini makanya sekarang kita promosi. Datanglah ke Indonesia, Iya. Anda bisa hidup enak, bisa makan enak dengan biaya dengan biaya yang sangat minim. Di turisme kita mengatakan bahwa Indonesia sekarang menjadi daerah yang karena mata uang ya, jadi kayak namanya itu istilahnya value for money destination. Value for money destination. Jadi value nilai uangnya ada tinggi. Welcome to Jogja.
your value for money destination. Nah itu kan intinya gitu. Dengan $1 Australia, ya udah makan kenyang. Iya. Nah kira-kira Nasi gitu. kucing, Pak. Nasi kucing itu. Suka juga nasi kucing. Oh, nasi kucing. Paling tidak orang Australia nanti pada datang nasi kucing. Nasi rice cat. Gitu. Atau saya tidak. Dipikir saya makan kucing, tapi belum. Ya, rice cat. Nasi kucing ini loh. Ternyata luar biasa. Bisa sampai ke Australia begitu. Belum ada kalau ada kopi nih. Monggo silahkan diminum. Ini juga kopi nih, kopi Joss. Kopi Joss ini. Kopi Joss. Ini Sudah sampai ke kopi kan belum? Ini kopi Joss di sini. Nah yang di sana di Merapi. Oh, yang di sana. Ya besok kita jalan-jalan ke sana ini. Oke, berkaitan dengan perempuan, kebudayaan, pariwisata tadi disampaikan bahwa dengan pariwisata dengan kebudayaan pasti ada perempuan. Perempuan-perempuan yang ada di sana, perempuan-perempuan yang dengan kepintaran tadi yang disampaikan oleh Nitri luar biasa. Dan Nitri ini juga membuktikan di Australia pulang pergi nih ya. Ya. Pulang pergi paling tidak mengangkat usia. Yes. Amin. Apa itu? Amin. Amin. Gitu. Oh, saya bingung. Saya terpesona ini dengan langsung ini. Kalau saya berpikir bagaimana menjadi seorang last minute yang ciat, itu sebenarnya orang beneran atau enggak nih? Ya, saya tidak memakai ini, saya suka martial art. Langsung gitu ya, bisa gitu ya. Ya, oke. Hati-hati jangan deket-deket nanti ciat gitu. Saya halus. Saya halus ternyata. Tapi kerisnya yang tumpul. Oke baik, lanjut lagi berkaitan tentang perempuan, kebudayaan dan pariwisata. Menurut Nitri, seperti apa ini harus kita sebagai warga Jogja? Karena kita pun dengan persiapan dengan menarik wisatawan dan kita dikenal juga bahwa Yogyakarta itu berhati nyaman, terus tadi udah kumpul, ramah. Nah ini harus seperti apa ini? Besok-besok lagi kalau Pak Tasbir ini bawa turis banyak juga ke Jogja, gimana? Tetap kita SDM tadi ya. Nah itu bisa seperti apa ya? Jadi bisa pakai SDM itu? Ya manusianya lah, sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Oke. Di Australia tidak ada SDM, Oh, Pak. Adanya apa tadi? Orang begitu, orangnya gitu ya. Oke. Gimana? Oh, silakan. Nah, tapi saya mau sedikit bercerita tentang Kartini dan pariwisata. Kartini dan pariwisata, Ya. hubungannya apa? Ya. Seperti apa? Ya. Begitu kita dengarkan cerita dari Pak Tasbir. Nah, ini kenyataan realitas perempuan-perempuan di pariwisata itu sudah hebat. Sekarang sudah banyak jadi bintang 5 perempuan. Dulu nggak ada. 15 tahun yang lalu perempuan paling tinggi bintang 1. Sekarang bintang 5. Jadi ilmu tentang mengelola hotel dia sudah mampu. Nggak ada lagi GM asing sudah mulai ditinggal. Ya, karena GM kita perempuan lagi. Nah, jadi artinya kehebatan perempuan di turisme itu luar biasa. Kita nggak kalah ilmunya dengan laki-laki yang selama ini pegang hotel bintang 5. Kita bangga sebenarnya. Ya, kita bangga itu ya. Iya. Kami di pariwisata itu hebat-hebat sih. Oke, berarti itu menjadi catatan bahwa seorang perempuan itu bisa juga memegang pucuk Ya. pimpinan. Kalau jadi bupati udah banyak, jadi Ya. gubernur sudah ada. Tidak ada. Bahkan jadi presiden pun ada. Ada. Nah. Tapi yang dari Nah, tulis tadi ya, tulisan tadi. ya. Ada juga. Nanti akan saya diskusi saya nanti. Oke, kita tunggu. Oke. Terobosan dari Mr. Tasbir ini seperti apa ini? Dan terobosan juga kita tunggu juga sahabat TR di sini di TV dari podcast ini seperti apa nih sepak terjangnya Miss Lasmini ini untuk mengajak turis-turis datang ke Jogja. Jadi kita nanti ramai, Ya. UMKM juga ramai ikut menyambut, pariwisata juga mereka. Nah, itu bahasa Jawa juga. Mereka. Kenapa kita perlu itu? Karena Indonesia ini kan kemampuan untuk promosi luar negeri kan terbatas. Iya. Jadi kita terbatas. Maka kalau ada orang kita yang di luar Ya. yang kita bisa minta
apa ya, perhatiannya kayak untuk mahasiswa di Indonesia. Nah ini kan aset ini. Kalau ada 10 orang seperti beliau, ya udah. Tapi ini satu dulu. Satu dulu, tapi nanti akan jadi contoh. Saya itu Sebentar. Tuhan bisa yes. Amin. Yes. Amin. Yes. Itu. Berarti tetap harus ada banyak perempuan-perempuan yang memang punya kekuatan yang luar biasa. Berkaitan tentang pariwisata, dunia pariwisata juga begitu ya. Oke, luar biasa pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya kita berharap akan berjumpa kembali dengan tamu-tamu istimewa yang lainnya yang akan mewarnai di Tidir dari Podcast di ruang tamu Jogja Istimewa. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun.